Saya berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis. Setelah melaksanakan refleksi evaluasi pelaksanaan akhir tahun tentang kondisi perekonomian terkait dengan pandemi, termasuk juga tentang kondisi politik, termasuk tentang kondisi Partai Golkar. Kami sudah turun di Kabupaten Kuningan, kemarin di Kota Banjar, dan hari ini Kabupaten Ciamis, dan tadi pagi juga jumpa dengan Ketua DPD Kabupaten Pangandaran. Jadi mengakhiri tahun 2020 ini, saya sebagai wakil rakyat di Dapil Jabar 10, yang pertama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten di Ciamis, di Pangandaran, di Banjar, dan di Kabupaten Kuningan yang telah begitu antusias dalam program penanganan pandemi kemarin. Itu sangat antusias. Program-program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, alhamdulillah juga sudah mampu kami salurkan, termasuk juga bantuan yang dari mitra-mitra kerja kami, dari BI, dari BRI, dari Mandiri, termasuk bantuan-bantuan program sosial Bank Indonesia-nya yang memang dirasakan sangat memberi manfaat kepada para pelaku usaha, utamanya UMKM. Dan satu hal yang buat kami membanggakan di Ciamis ini, saya juga apresiasi terhadap Saleh Bilkis yang dalam kondisi pandemik, tapi dia justru mampu melakukan ekspor ke Malaysia. Nah, hanya terhambat karena terakhir dia melakukan lockdown. Nah, tapi alhamdulillah kebutuhan pasar lokal juga masih mencukupi. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi, terima kasih bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya juga sebagai manusia biasa menyampaikan permohonan maaf kalau saya sebagai wakil rakyat belum bisa mencukupi, memenuhi segala aspirasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan saya mengajak semua pihak untuk dapat kiranya di tahun 2021 ini kita tetap semangat, tetap optimis bahwa pemerintahan hari ini punya tekad semangat yang kuat walaupun dalam kondisi pandemik. Kita sudah melihat kecenderungan pergerakan ekonomi kita sudah mulai agak bergerak kembali, dan diyakini bahwa kita mampu mengatasi persoalan-persoalan ke depan itu dengan baik. Tingkatkan semangat, jaga kesehatan kita, tetap waspada dengan COVID ini karena belum berakhir, tapi tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap mengabdi. Karena sesungguhnya aktivitas bisa dilakukan juga, tidak harus secara fisik, dari jarak jauh pun bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Selamat tahun baru 2021, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya kepada kita semua. Diri kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bahwa dunia ini ada yang berkuasa dan yang menguasai. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu menciptakan segala perbedaan. Justru karena perbedaan itulah akan ada pergerakan-pergerakan kehidupan ekonomi, termasuk kebahagiaan, kesejahteraan, karena ada perbedaan. Tumbuh-tumbuhan subur karena ada kemarau dan ada hujan. Manusia juga bahagia karena berjenis kelamin yang berbeda, dan akhirnya kehidupan itu selalu tumbuh dan berkembang. Sehingga menurut hemat kami, untuk apa kita mempertentangkan perbedaan? Hargai, hormati bahwa perbedaan itu keniscayaan dan itu kehendak ciptaan Gusti Allah. Seperti Allah ciptakan 5 jari gitu. Kita ini berada di jari tengah, ke kiri dan ke kanan ada 2 yang berbeda. Dan berbeda itu niscaya. Lahir kembar sekalipun pasti berbeda. Nah, artinya mengingatkan kita bersama, untuk apa kita mempertentangkan perbedaan? Lebih baik dengan perbedaan itulah kita mencoba bersatu bersama untuk mencapai tujuan kebahagiaan sebagai insan makhluk Tuhan, bahwa kita jadikan segalanya untuk meraih kesempurnaannya. Jadi untuk apa kita selalu ribut, selalu bertengkar, karena sesungguhnya tidak akan mungkin ada kesamaan yang hakiki. Tapi justru yang hakiki itu adalah bagaimana kita menciptakan sebagai umat Tuhan, betul-betul kita hidup menjadikan ibadah untuk meraih kesempurnaan. Saya kira itu saja. Dengan kata lain, seperti semboyan negara, ya, bahwa kita itu berbeda, tapi semua ciptaan Tuhan. Jadi kita mengabdi pada yang satu, untuk negara namanya Indonesia, untuk
kehidupan keagamaan pada Tuhan yang Maha Esa itu, karena sesungguhnya agama apapun Tuhannya dia juga, nggak mungkin Tuhan itu dua, ya.